Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Didiaden Tutor. Selamat datang teman-teman di channel pemersatu YouTuber pemula ya. Oke, kali ini saya akan membahas pelajaran pertama kita ya. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendapatkan subscriber secara alami dan bisa banyak ya. Tapi yang lebih penting adalah untuk mendapatkan subscriber alami ini, mau itu banyak atau tidak itu kan relatif ya. Tetapi kalau yang subscriber alami ini itu adalah suatu keharusan ya, karena itu akan membantu channel teman-teman itu supaya bisa direkomendasikan oleh YouTube dan mendapatkan lebih banyak lagi subscriber itu. Oke ya, sebelumnya kalau kita itu ingin mendapatkan subscriber yang banyak, hal yang penting yang harus kita lakukan adalah yang pertama ya, kita harus mengoptimalkan YouTube kita. Mungkin teman-teman kalau lihat video-video saya yang terdahulu itu seperti kayak muter-muter banyaknya, terus kata-kata kok diulangi, itu sebenarnya ada tujuannya teman-teman ya. Oke ya, ini sebelumnya saya cerita dulu tentang pengalaman saya di bidang blogging ya, Saya tuh mempelajari blogging itu ya dari 2010 ya. Saya tuh dari SMP itu sudah bikin blog ya. Mungkin karena saya kurang rajin nguploadnya saja, itu mungkin blognya sekarang ya sudah terbengkalai itu bertahun-tahun ya. Tapi saya masih mengingat cara-cara itu agar blog itu banyak yang mengikuti. Nah, caranya blog ini itu ada yang masih relevan untuk digunakan di YouTube, ada yang sudah tidak relevan. Kalau yang sudah tidak relevan itu ya, yang seperti dikatakan oleh Om Insan Tutor itu ya, itu adalah dengan menaruh link kita itu di sosmed kita ya. Kalau sekarang ini sepertinya sudah kurang bagus ya. Kenapa kok kurang bagus? Kalau dulu Google itu mengenali suatu website atau blog itu dengan banyaknya link yang disebar oleh website itu kalau dulu. Tetapi kalau digunakan sekarang malah menimbulkan efek yang sebaliknya. Kalau link kita itu terlalu banyak disebar di website-website lain, itu malah akan dianggap sebagai spam. Dianggap kita itu mau melakukan trik terhadap Google. Kalau dulu bagus, semakin banyak link atau semakin banyak website kita itu ditaruh di website lain, itu maka akan banyak pengunjungnya, maka akan mudah ditaruh di halaman pertamanya Google. Tapi kalau sekarang dilakukan, yang ada tuh website teman-teman itu akan malah hilang ya, malah tidak bisa diindeks oleh Google. Nah, karena YouTube itu adalah miliknya Google, YouTube itu sekarang adalah miliknya Google ya. Sejak tahun 2005 itu YouTube adalah miliknya Google. Itu caranya itu juga sama ya, cara kerjanya itu sama ya, kan terintegrasi itu ya. Jadi kalau kita itu terlalu banyak nyebar link YouTube kita itu di sosmed, itu akan berakibat ya YouTube kita nanti susah untuk dicari di itu halaman pertamanya YouTube. Nanti jadi akan susah untuk direkomendasikan YouTube. Karena kan kalau misalnya itu YouTube kita ditampilkan di sosmed, itu orang klik nonton sebentar terus dia ganti wah iki opo iki kok jelek, cuman berapa detik langsung ditutup, itu kan
algoritma YouTube itu akan menganggap bahwa video kita itu jelek. Nanti kalau kita sebar di banyak sosmed, dan di banyak sosmed itu nanti teman-teman kita itu cuman lihat sebentar terus ditutup. Ya mungkin banyak ya pengunjungnya ya, karena disebar di banyak sosmed. Tetapi kalau cuma dilihat beberapa detik langsung ditutup, hancur itu rekomendasi YouTube. Ya, rekomendasi YouTube itu kenapa kok bagus di rekomendasi YouTube itu yang bagus adalah ketika channel kita itu ditonton oleh penonton alami ya. Penonton alami atau teman-teman kita yang menonton secara full. Nah, ini kalau video kita tuh ditonton secara full oleh teman-teman kita ini, itu rekomendasinya itu akan bagus, dan itu juga berlaku bagi penontonnya. Kalau penontonnya ini nontonnya secara full, maka dia akan terhindar dari dianggap sebagai robot. Itu yang mengakibatkan videonya itu akan juga direkomendasikan oleh YouTube. Jadi yang nonton itu direkomendasikan, yang ditonton juga direkomendasikan, karena tidak dianggap sebagai robot, karena itu dianggap sebagai saling keterkaitan secara alami ya. Makanya akan timbul rekomendasi. Kalau cara ini dilakukan oleh banyak teman-teman di sini, otomatis nanti channel teman-teman itu bisa naik semua, baik yang nonton maupun yang ditonton itu akan naik, karena untuk yang ditonton itu rekomendasinya naik, yang menonton itu videonya akan nempel di video yang rekomendasinya naik tadi. Jadi kan ini adalah hubungan timbal balik yang baik gitu ya. Selanjutnya, kenapa kok saya juga sering ngomong itu saya ulang-ulang, saya bulan-balen itu kenapa? Ya ini juga salah satu teknik dalam YouTube ya. Kalau teman-teman tuh tahu SEO, Search Engine Optimization ya, kayaknya ya. Nah, teman-teman tahu pengulangan kata-kata ini, kalau yang kata Om Insan Tutor itu ya menyebabkan YouTube itu akan mudah mengenali kita. Kata-kata YouTube tuh mudah mengenali kita itu ya, kalau bahasa teknisnya adalah SEO. Jadi kalau kita itu ingin video kita itu kok dikenal oleh YouTube, kalau orang searching kata kunci tertentu kok akan menuju ke YouTube kita, itu ya kita harus menargetkan kata kunci yang kita inginkan. Misal kayak di YouTube saya ini ya, saya itu kan menargetkan untuk teman-teman subscriber ya, atau teman-teman yang subscribernya hilang ya, makanya saya sering ulang-ulang itu kata-kata subscriber hilang ya. Ini untuk membantu YouTube menemukan video-video saya yang terkait dengan subscriber hilang. Makanya saya di dalam video itu kan sering terjadi pengulangan kata ya. Ya ini karena YouTube itu sekarang pinter. YouTube itu bisa menerjemahkan suara menjadi tulisan. Nah, setelah menjadi tulisan itu YouTube mengenali kita. Jadi gini urutannya teman-teman, kita ngomong di video itu nanti kan akan dijadikan teks oleh YouTube. Teksnya itu digunakan untuk mengenali YouTube kita. Jadi kalau kita di dalam video itu ingin orang-orang menonton video kita tentang apa, ya kita harus mengulangi kata-kata itu. Yang tidak bagus diulang-ulang itu adalah mengulang-ulang komen yang spam, itu tidak boleh. Terus mengulang-ulang nonton video yang cuma 1, 2, 3 menit itu tidak bagus. Terus mengulang-ulang subscribe secara cepat itu juga tidak bagus. Itu 3 itu yang tidak disukai oleh YouTube. Tapi kalau mengulang-ulang kata yang ingin kita sampaikan ke YouTube supaya tersampaikan ke teman-teman yang lainnya, itu bagus. Jadi yang boleh diulang-ulang itu ya mengucapkan kata-kata yang kita ingin YouTube itu kenali dari YouTube kita, gitu ya. Ini walaupun mungkin video-video saya itu kan mungkin ngomongnya masih banyak plegak-pleguknya itu, atau banyak berhenti-berhentinya atau gimana itu, tapi saya
Kalau misalnya mungkin YouTube saya ini kalau dicek pakai pengecek SEO atau pengecek itu mungkin bagus ya, karena saya yaitu ada kata kunci yang saya targetkan supaya dikenali oleh YouTube. Jadi saya juga menolong YouTube itu menemukan saya. Kalau kita itu sering kenalan sama orang, tentu kan kita akan dikenali oleh orang-orang banyak. Ya sama dengan YouTube, kalau kita itu sering mengenalkan kata kunci kita itu yang kita inginkan, pasti akan lebih mudah untuk dikenali oleh YouTube. Karena YouTube itu sekarang pintar. Jadi dari suatu kata-kata, dari suara itu bisa jadi tulisan. Setelah jadi tulisan itu akan diingat oleh YouTube, itu YouTube kita itu sebagai apa gitu. Nah, itu ya teman-teman ya, bagaimana cara kita itu mendapatkan subscriber yang banyak secara alami ya. Kalau kita tuh lakukan ini kan otomatis subscriber kita akan bisa banyak. Yang pertama adalah kalau di searching bisa ketemu YouTube kita. Yang kedua, kita mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Itulah yang menyebabkan subscriber kita itu bisa naik teman-teman. Jadi ini perlu diperhatikan, perlu dipelajari, fokus ya teman-teman ya. Selain itu, ini mungkin ya saya agak bicara sedikit ya. Ini kalau teman-teman saya perhatikan, kalau dengan kiasan-kiasan itu tidak begitu ada yang beberapa itu ya tidak begitu paham. Ini nanti ya dengan terpaksa nih akan saya bikinkan IG itu untuk menerangkan itu yang kalau diterangkan di YouTube itu kurang bagus ya. Nanti itu akan saya terangkan di IG saya, yaitu Ditya dan Tutor. Di sana itu ada 3 postingan. Nanti akan saya terangkan ini di postingan yang pertama ya, untuk kiasan-kiasan yang mungkin kok teman-teman terlewat atau tidak paham maksudnya itu ya. Itu memang disengaja kan, kalau kita kalau dibahas secara gamblang itu juga kurang bagus ya untuk channel ini ya. Oke, itu saja teman-teman. Untuk IG saya tadi sudah saya sebutkan ya, Ditya dan Tutor. Silahkan dicek. Nanti kita bisa diskusi di sana ya terkait kiasan-kiasan itu. Dan semoga teman-teman sukses ya, dan bisa segera monet. Intinya satu, yang disukai YouTube itu adalah pengulangan kata-kata di YouTube kita. Kita itu ingin YouTube kita dikenal sebagai apa, itu ya kita ulangi di kata-kata di judulnya. Terus kalau yang tidak disukai oleh YouTube, pengulangan itu adalah pengulangan subscribe, pengulangan nonton video sebentar-sebentar, kemudian komentar-komentar itu yang spam, tidak sukai YouTube itu pengulangan itu ya. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula.